kita hari ini mempelajari mengenai nilai maksimum dan minimum. Maka kita lihat dulu yang pertama, perhatikan grafik yang saya punyai di sini. Saya punya grafik, di sini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat plus 3. Kalau kalian lihat dari gambar grafik itu, diketahui bahwa nilai maksimum itu di titik A, yaitu grafik itu titik A. Di titik berapa A itu? Yaitu dengan nilai Y-nya sama dengan 3. Maka dari gambar aja kita sudah ketahui bahwa gambar itu nilai maksimumnya adalah 3. Nilai maksimumnya adalah 3. Dari gambar langsung kita ketahui ya. Nah, saya punya grafik fungsi yang lain. Di sini. Grafik fungsi yang ini yaitu grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Ini ya. Ini. Jadi, nilai maksimum atau posisi paling tinggi, nilai tertinggi dari fungsi itu gitu ya. Ini dicapai di titik A. Di titik A, di titik sini, di titik A. Di titik A ini ya. Yaitu di saat nilai maksimumnya itu adalah berapa titiknya? 4. Ini sudah ada gambarnya. Kita lihat satu lagi. Saya punya ini fungsinya Y sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 6X. Di sini ada 2 titik ujungnya. Ada titik di sini A, ada titik B. Nah, A ini dia maksimum ya, nilai maksimum untuk fungsi ini. Kemudian minimumnya di titik B. Itu kalau grafik fungsi yang ketiga. Ini bisa kita langsung temui jika gambarnya ada. Lah, bagaimana kalau gambarnya nggak ada gitu? Bagaimana jika gambarnya nggak ada? Maka, inilah penggunaan dari turunan fungsi. Salah satu penggunaan dari turunan fungsi adalah menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, nilai maksimum dan minimum itu kan terjadi saat posisi titik balik dari sebuah fungsi tersebut. Nah, di sini untuk menentukan nilai maksimum dan minimum menggunakan turunan. Jadi ini kan fungsinya, saya garis dulu, saya kasih ganti warna ya. Oke, itu adalah fungsi Y sama dengan min X kuadrat plus 3. Nah, penggunaan turunan untuk menentukan titik maksimum ini itu kan saat terjadi titik stasioner ya, statis ya. Maka dengan cara Y aksen sama dengan 0. Nah, itu digunakan untuk mencari nilai X-nya. Yuk kita lakukan. Y aksen sama dengan 0. Maka Y aksennya yaitu Y aksen dari fungsinya dia ya, min 2X sama dengan 0. Karena turunannya min X kuadrat itu adalah 0. Maka X itu sama dengan 0. Kalau X-nya 0, namanya nilai ya. Nilai itu Y, nilai maksimum, berarti kan Y-nya, saya garis di sini, terjadi nilai maksimum itu terjadi saat X-nya 0. Maka saat X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya itu adalah dimasukkan ke persamaan yang pertama tadi ya, fungsinya ya. Jadi sama dengan min 0 ya, ditambah 3. Maka Y-nya sama dengan 3. Oleh karena itu,
Kalau ini sudah ada gambarnya toh, gampang ya. Jadi maksimumnya adalah 3. Karena nggak ada pertanyaan lain selain maksimum itu. Misalkan nilai maksimum dari itu. Kemudian yang gambar kedua, berapakah nilai maksimumnya? Pertanyaannya kan, berapakah nilai maksimumnya? Ini game bagaimana jika tidak ada gambarnya? Jika tidak ada gambarnya, maka tadi seperti langkah yang tadi ya, Y aksen sama dengan 0. Di situ kita punya fungsinya yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Maka untuk mencari maksimumnya, pada pertanyaan ini maksimum Y aksen kita sama dengan 0. Dari sini kita peroleh Y aksen berarti min 2X itu kan, plus ini turunannya 2X 2 sama dengan 0. Sehingga min 2X sama dengan min 2. Sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini maksimumnya terjadi saat X-nya 1. Nah, saat X-nya 1 itu nilai Y-nya berapa gitu kan. Saat X-nya 1 itu Y-nya berapa gitu. Kita lihat di sini. Saat X-nya sama dengan 1. Maka nilai Y-nya substitusikan ke persamaan fungsi utamanya. Min X kuadrat. Berarti X-nya kan 1 nih. Min 1 kuadrat. Ditambah 2 kali 1. 2. Ditambah 3. Sehingga ketemunya adalah 4. Maka nilai maksimumnya itu adalah 4. Maka sesuai dengan gambarnya tadi bahwa nilai maksimum terjadi di saat 4. Nah, sekarang yang ketiga. Sama langkahnya. Ini kan kalau misalkan kita gambarnya nggak bagus, sulit mendapatkan angka nilai maksimum dan minimumnya. Ada koma-koma gitu. Nah, kita lihat sekarang. Di situ fungsinya yang ketiga ya, Y. Fungsinya Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 6X. Maka untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, Y aksen kita sama dengan 0. Atau turunannya sama dengan 0. Dari situ turunannya berapa? Turunannya yaitu 3X kuadrat plus 2X min 6 sama dengan 0. Nah, karena ini angkanya sulit difaktorin ya. Jadi nanti pakai rumus ABC untuk menentukan nilai X-nya. Jadi memang ini bikinnya kurang pas angkanya. Jadi nggak bisa difaktorin. Nah, nanti kalau persamaan kuadrat kan nanti akan ketemu dua nilai X gitu. Kalau ketemu dua nilai X berarti yang satunya adalah bisa jadi dinilai maksimumnya, yang satunya dinilai minimumnya. Nah, sekarang misalkan saya punya soal tidak ada gambarnya. Jadi misalkan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Tentukan nilai minimumnya. Nilai minimumnya. Oke. Ini kalau pertanyaan nilai minimum berarti grafiknya tuh sudah, persamaan grafiknya tuh sudah disusun bahwa gambarnya ini akan minimum gitu. Kalau X kuadrat nanti kalau misalkan ini digambar hadapnya ke bawah. Ke bawah ya. Hadapnya tuh ke bawah.
Jadi kurvanya itu ke bawah. Ini nanti takut nggak pas, gini aja. Jadi gambarnya kalau kuadrat itu gambarnya gini. Nah kalau gambarnya gini yang ditanyain biasanya minimum. Pertanyaannya minimum. Tapi kalau gambarnya arahnya atas, ini akan dicarinya adalah maksimum gitu. Jadi yang bikin sudah dipasin. Kecuali persamaannya lebih dari pangkat 2 loh ya. Nanti bisa kita tentukan maksimum dan minimumnya. Nah, bagaimana cara mencari nilai minimumnya tadi sama caranya, yaitu pertama turunannya sama dengan 0. Turunannya berapa? 2x min 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. Ini baru x-nya. Kalau nilai itu kan yang dicari y-nya. Maka nilai minimumnya kita bisa substitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi y-nya. Itu ya. Y-nya tadi, maka tadi kan y sama dengan x kuadrat min 4x plus 4, ya kan ya, min 4x plus 4, maka nilai minimumnya y sama dengan, kan x nya 2 nih, 2 pangkat 2, 4, min 4 kali 2, 4 kali 2, 8, ditambah 4, maka hasil akhirnya adalah 0. Nilai minimumnya artinya sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai maksimum dan minimum, yaitu langkahnya adalah, misalkan saya punya fx, oke, ada suatu fungsi y sama dengan fx, satu fungsi. Maka untuk menentukan nilai maksimum dan minimum atau minimum, nanti semuanya pertanyaannya entah maksimum entah minimum, rumusnya sama ya. Yaitu langkah yang pertama adalah dicari y aksen sama dengan 0. Y aksen itu boleh fx, jadi f aksen x itu juga boleh. Nah, dari y aksen sama dengan 0 ini nanti diperoleh nilai x. Nah, yang kedua, setelah terdapat nilai x, setelah diperoleh nilai x, langkah kedua yaitu substitusikan nilai x-nya, nilai x ke y atau ke fx atau fungsi semula. Nah, hasil substitusi yang diperoleh itu merupakan nilai maksimum atau minimum, tergantung keadaan, gitu ya. Nah, nanti apakah ada yang tiba-tiba angkanya nilai maksimum dan minimumnya? Nah, jadi kalau misalkan ada 2, kalau ini masih fungsi aljabar ya, fungsi aljabar itu kalau misalkan angkanya bulat gitu, angkanya bisa kita prediksi, kalau dapatnya 2 nilai, biasanya ini kalau x-nya lebih dari 2 pangkatnya, itu kemungkinan bisa jadi ada 2 nilai x yang didapat. Jadi bandingin aja, kalau yang besar itu maksimum, yang kecil itu minimum. Nah gitu. Nah, oke. Untuk nilai maksimum dan minimum sederhana ini segini dulu. Untuk selanjutnya nanti akan dicari nilai maksimum dan minimum, tapi pada interval tertentu. Jadi ada intervalnya. Itu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.